salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu fi kulli hawlin minal ahwali muqtahami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami amin 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 ya Allah rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baitil kiram wa ila ruhi min asyari wa usuli wa quri wa ila ruhi yati madrab wa usuli wa quri wa jami'i sadatina ma syagana fi wajagan anna Allah yu'li fi jalali wa yu'idu alaina barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulim fi dini wa din akhir al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu tsamin bab ke-8 fi fadilatil adzan menerangkan tentang keutamaan adzan. Wa qila fi tafsiri qauli azza wa jalla wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallahi wa 'amila sholihan. Allah berfirman dalam surat Fussilat ayat 33, wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallahi wa 'amila sholihan. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang mengajak kepada Allah dan ia mengerjakan amal soleh. Ayat ini turun mengenai para muadzin. Hari Allah mengapresiasi orang yang suaranya bagus untuk muadzin. Nggih, muadzin. Wa qala lan dawu sabakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong iku adzana lamun adzan sapa wong li sholati krana salat sab'a sinina ing dalem 7 tahun mukhtasiban hale wong kang amrih ridone pangeran mati atau mengharapkan pahala. Kataba maka dan tulis sapa Allah Gusti Allah lau marang wong baraatan ing lebaran minan nari saking neraka. Man adzana li sholati sab'a sinina mukhtasiban
kataballahu lahu bara'atan minan nar. Kanjeng Nabi dawuh barang siapa yang menyuruhkan adzan untuk sholat selama 7 tahun. Dadi muadzin selama 7 tahun dengan mengharap pahala wahtisaban, tanpa upah, tanpa digaji, ikhlas, hanya ingin mendapatkan pahala, bukan ingin mendapatkan gaji. Kalau di Sidoarjo ini masih besar itu satu bulannya itu 1.500.000, itu muadzin, muadzin. Maka Allah menetapkan baginya terbebas dari api neraka. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Di salah satu jalan menuju surga, masuk surga, yaitu menjadi muadzin 7 tahun dengan niat mendapatkan pahala, tidak mendapatkan upah. Ini kalau dia mendapatkan upah nggak apa-apa, itu termasuk bonus, keuntungan dunia. Rabbana atina fid dunya, dia mendapatkan keuntungan dunia. Wa fil akhirati hasanah, dia mendapat pahala. Wa qina adzabannar, kemudian dia dibebaskan dari api neraka. Yang penting niatnya yang pertama adalah mendapatkan pahala. Kalau dia dikaji, itu termasuk sebagian dari keuntungan dunia. Tapi yang pertama niatnya lillahi ta'ala. Apakah muadzin harus suaranya bagus? Dianjurkan. Nah tapi guyonane arek-arek ngene san. Sing adzan suarane enak nggarakno, sing ngrungokno ngantuk. Mulane nek iso nanti gak enak ngono. Cek tangi cek mor nang masjid. Nang mor nang masjid gak salat tapi nggih mau anu nggo watu ngono. Nyawati sing adzan. Wis pokoke lantang, gak fales. Wa qala lan tawasaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man adzana sintai asyarata sanatan wajabat lahu al jannah. Masyaallah. Man utawi sapane wong iku adzana lamun adzan sapa wong sintai asyarata ing dalem 12 apa nih sanatan tahune wajabat mongko wajib lahu kaduwe wong apa al jannatu swarga. Kanjeng Nabi dawuh man adzana sintai asyarata hasanatan, barang siapa yang adzan menyerukan adzan selama 12 tahun, ay muhtasiban untuk mengharapkan pahala, tidak mengharapkan gaji, wajabat lahu al jannah, maka wajib baginya masuk surga. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kalau yang 7 tahun tadi itu terbebas dari api neraka, tapi kalau dia adzan menjadi muadzin dengan ikhlas karena Allah, wajabat lahu jannah, maka dia wajib baginya masuk surga. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, man ja'a bil hasanatai falau asyru amthaliha. Barang siapa yang mengerjakan amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Sampai ngerjakan amal siji itu mendapatkan pahala 10 kali lipat, bahkan bisa 70 lipat, bahkan bisa 700 lipat.
Wa qala antawa sabakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong iku adzana lamun adzan sapa wong khamsa shalawatin ing 5 pira-pira salat imanan halik krana iman wahtisaban lan amrih ridhone Allah hufira mongko den ngapura lau kaduwe wong apa ma taqaddama min dambihi, yaitu dosa-dosa yang terdahulu. Jadi Kanjeng Nabi tahu man adzana khamsa shalawatin imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Barang siapa yang menyerukan adzan dalam 5 salat dengan niat iman dan mengharapkan pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Dosa-dosa kecilnya selama itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni oleh Allah. Dosa-dosa yang lalu, dosa-dosa yang terdahulu itu diampuni Allah, yaitu ay minas shawair, yaitu dosa-dosa kecil. Hati subuh semisal tibyan nih, tibyan adzan subuh, duhur adzan, asar adzan, maghrib tibyan adzan, isya tibyan adzan. Nah, tibyan adzan 5 kali sholatan, 5 kali waktu tibyan adzan, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Dosa-dosa tibyan yang terdahulu itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di salah satu upaya menghapus dosa selain istighfar yaitu menyerukan adzan. Nek pengen belajar adzan niku pertama harus melok lomba-lomba adzan, tibyan lomba adzan tingkat TK, tingkat MI. Tapi biasanya orang yang punya suara bagus itu ada yang paling penting itu adalah biasanya gen atau keturunan. Jadi sampai nek suarane gak enak bisa, cuma secara latihan atau tidak latihan, ada pelatih. Wa qala lan tawu sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satun utawi wong telu iku yaksimuhum ngreksa ing telu sapa Allah Gusti Allah min adabil qabri, saking adab atau siksa kubur, rupane asyahidu wong kang mati syahid. Iku akan jelasno mati syahid. Wal muadzinu lan wong kang adzan, wal mutawaffa lan wong kang mati yaumal jumuati ing dalem dina Jumat, walatul jumati lan wong ngene dina Jumat. Adi Kanjeng Nabi dawuh salah satun yaksimuhumullahu ta'ala min adabil qabri. Ada 3 golongan, ada 3 orang yang mana 3 orang ini dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah dari siksa kubur. Yang pertama yaitu orang yang mati syahid, yang kedua yaitu orang yang menyerukan adzan atau muadzin, dan yang ketiga adalah orang yang meninggal di hari Jumat dan malam Jumat, berarti Kamis sore atau Kamis malam, itu terbebas dari siksa kubur. Tapi tetap ada fitnah kubur, ada azab kubur, ada fitnah kubur. Fitnah kubur niku pitakonane malah ekat man robbuka, iku pitakonan. Jadi orang yang nanti sampai nek pengen mati tanpa disiksa di kuburan, salate mung ana 3, yaitu mati syahid. Nah ini dijelaskan, orang yang mati syahid hanya mengarah pada syahid akhirat saja.
seperti orang yang mati dibunuh secara dolim meskipun dengan melihat pada keadaan, misalnya orang yang berhak dihukum mati dengan cara dipenggal kepalanya, namun ia dihukum mati dengan dibelah tubuhnya. Orang yang mati tenggelam itu terhindar dari siksa kubur meskipun tenggelamnya sebab maksiat dengan meminum khamar. Berbeda dengan orang tenggelam sebab melayarkan perahu di waktu angin kencang, maka bukan orang yang mati syahid. Dan termasuk syahid adalah orang yang mati tertimpa reruntuhan atau terbakar. Jadi ada sebuah keuntungan dalam hal terhindar dari siksa kubur, yaitu bagi santri Al-Khazini yang meninggal dalam keadaan mati syahid. Karena termasuk syahid yaitu meninggal dalam keadaan tertimpa reruntuhan atau terbakar. Jadi orang yang mati, santri-santri Al-Khazini yang meninggal itu jumlahnya berapa? 64 berapa? Yang kita ketemu berapa? 64 apa 63? 63. Di 63 santri Al-Khazini yang meninggal itu statusnya syahid akhirat, karena salah satu syahid akhirat yaitu tertimpa reruntuhan. Mati ini gara-gara tertimpa reruntuhan bangunan. Itu bebas dari siksa kubur. Orang yang mati dalam pengembaraan meskipun ia disebut maksiat dengan pengembaraannya, seperti budak yang melarikan diri dan wanita yang nusus. Orang yang mati saat mencari ilmu, di Al-Khazini itu double, yang mencari ilmu ya tertimpa reruntuhan. Meskipun mati di atas alas tidurnya, hati sampean turu kok gak tangi, itu sampean mati saya. Orang yang mati sakit perut, orang yang mati sebab wabah taun di pandemi Covid, itu termasuk syahid akhirat meskipun tidak pada masa taun atau mati oleh penyebab selain taun, namun dalam masa taun, namun ia sabar dan mengharap pahala. Termasuk wamin mata iskon bisyatril kafi anil maharim, termasuk mati syahid yaitu mati sebab memendam rindu membara. Masya Allah, masalah Sayyidina Muhammad. Jadi yang orang punya jatuh cinta pada seorang wanita, kemudian dia tidak pacaran, belum menyampaikan keinginannya untuk menikah dengan si A karena masih dalam keadaan mencari nafkah, mencari sangu, maka itu dia meninggal, laki-laki itu meninggal tanpa pacaran, maka dia syahid akhirat, terbebas dari siksa kubur, dengan syarat mencegah diri dari hal-hal yang diharamkan. Bahkan hingga sekedar melihat orang yang dirindui, sekira andaikan menyendiri dengan orang yang dicintainya, maka tidak sampai melampaui ketentuan syariat. Dan dengan syarat menyembunyikan perasaan rindunya, memendam rindu kepada kekasih tanpa melakukan hal yang haram, kemudian dia meninggal, itu mati syahid. Dan wanita yang mati ketika melahirkan meskipun anaknya hasil zina, bila memang ia tidak berusaha menggugurkan kandungannya. Demikian juga orang yang mati mendadak atau di negara musuh perang. Ini semua dinyatakan oleh Ibnu Rif'ah. Makna syahidnya mereka itu adalah bahwa mereka hidup di sisi Allah, mereka diserta diberi rezeki, sebagaimana dikatakan oleh Al-Hisni. Syahid juga mencakup pada syahid dunia dan akhirat, yaitu orang yang mati dengan salah satu dari sebab memerangi kaum musyrik untuk menegakkan agama Allah. Di orang Palestina itu meninggal dalam keadaan syahid dunia dan akhirat. Orang yang meninggal dalam hari Jumat atau malam Jumat, ia tidak disiksa
siksanya hanya sesaat kemudian terputus dan tidak kembali diberikan hingga hari kiamat. Demikian juga dengan himpitan liang kubur. Arti orang yang meninggal hari Jumat atau malam Jumat ia disiksa, maka jika ia disiksa maka siksanya hanya sesaat, tidak tua-tua. Karena orang yang di dalam kubur itu awal dari perjalanan menuju akhirat. Kalau dikubur selamat maka akhiratnya aman. Kalau dikuburnya itu gak aman, akhiratnya pasti gak aman. Karena kubur adalah awal dari menuju gerbang akhirat. Dan itu menunggu sampai hari kiamat. Nanti kita hidup ini sebetulnya lebih lama dikubur dan di akhirat daripada hidup di dunia. Oleh karena itu saya mewanti-wanti Al-Santi Al-Asari, biar kita ini banyak pahala, apapun yang sampai lakukan kebaikan itu niatkan dalam hal mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ibadah itu nggak hanya sholat, puasa, zakat, sampai menolong orang juga ibadah, mencari nafkah juga ibadah, nang bengkel, macul, kuliah itu juga ibadah. Ini orang tuanya Hasan, ini ayahnya Hasan, ini meninggal hari malam Jumat pagi, misalnya. Ya kita berdoa semoga kita meninggal hari Jumat atau Kamis malam Jumat, amin Allahumma amin. Karena hanya doa yang bisa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dini kok meninggal Senin, Selasa, Rebu ya enggak apa-apa. Yang penting meninggal dalam keadaan kebaikan, atau status kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Percuma meninggal malam Jumat, dino Jumat tapi dalam keadaan minum khamar, percuma nggih. Syukur-syukur meninggal selain Jumat, bu Senin tapi dalam keadaan sujud. Ngono nggih. Karena nggih innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung akhirnya. Kalau akhirnya baik maka husnul khotimah. Kalau akhirnya buruk maka su'ul khotimah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin salatullah salamullah ala yasin habibillah. Eling-eling sira manungsa jaler estri anom lan tuwa saben dina padha ilinga kapan-kapan nampa timbalan saben dina padha ilinga kapan-kapan nampa timbalan. Timbalane kang moho suci kalem ra kalem bakale mati disalini penganggo putih yen wis budal ora bisa mulih disalini penganggo putih yen wis budal. Salatullah salamullah ala rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah papat rupa manungsa
Cucukane omahku tanpa bantal tanpa kelasa. Cucukane omahku tanpa bantal omahe ra ono lawange turu dhewe ra ono kancane ra ono kancane ditutupi anjang-anjang diuruki disiram kembang ditutupi anjang-anjang diuruki disiram kembang. Ya Allah kula nyuwun gesang ingkang istiqomah istiqomah. Ya Allah kula nyuwun benjang baca husnul khatimah amin. Ya Allah kula nyuwun benjang baca husnul khatimah. Muga-muga barokah manfaat al-Fatihah. Salawat Nuri Kasari 10 kali. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Nuri Kasari wa madarikal jari wa jama'ni bi fi kulli adwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Nuri Kasari wa madarikal jari wa jama'ni bi fi kulli adwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Nuri Kasari wa madarikal jari wa jama'ni bi fi kulli adwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Nuri Kasari wa madarikal jari wa jama'ni bi fi kulli adwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa jama'ani bi fi adwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa jama'ani bi fi adwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa jama'ani bi fi adwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wajma'na bihi al-adwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wajari wajma'na bihi al-adwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad nuri kasari wa jari wajma'na bihi al-adwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Nahwat atas 7 kali. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsy wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsy wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsy wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsy wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsy. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsy. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsy. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsy wa midada kalimati. Sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala dika wa dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ada yang ketinggalan di sini dijelaskan di salah satu mati syahid akhirat yaitu tenggelam. Tenggelam. Tapi di sini dilarang ketika angin kencang, badai besar, ombak besar, terus sampai nelayan. Nelayan rek cek mati. Kau oleh nggih. Ono kebakaran. Kebakaran rek. Salah satu mati syahid yaitu kebakaran. Sampai mlebu. Mati ya mereka. Maksudnya jangan sampai sampean membunuh diri. Paham nggih? Ono runtuhan, ono gempa. Sampe gak sing tapi tambah ngetok gempa rek mati syahid aja. Jangan sampai kita ini membahayakan diri sendiri nggih. Ojo sampai kecuali sampai duwe minum kebal, gak apa-apa ono kebakaran mlebu nang maces. Tapi nulung orang yang di dalam. Enggak apa-apa sampean, tapi sampe gak duwe ilmu kebal, ono kebakaran sampean masuk. Gak metu-metu ngene mati ya. Ben niate apik cuma carane salah. Niatnya bagus cuma caranya salah. Paham nggih? Nggih. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna bihur
wa amitna fi wa mu'afatihim Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi wa mu'afatihim Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaik Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak Nah sini sampai ambil sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad.